Alarm bahaya Rusia, pesawat militer Amerika jatuhkan 4 bom di Swedia. Dua unit pesawat pembom strategis Boeing B-52 Stratofortress milik Angkatan Udara Amerika Serikat atau US Air Force menjatuhkan 3 buah bom di wilayah Vidsel, Norrbotten County, Swedia Jumat 19 Agustus 2022. Dalam laporan yang dilansir FIFA Militer dari Sputnik News, dua unit pesawat pembom strategis B-52 dikawal oleh jet tempur SAP JAS 39 Gripen milik Angkatan Udara Swedia atau Flag of Fafnet yang terlibat dalam latihan gabungan militer udara. Latihan pemboman ini adalah yang pertama kali dilakukan di tanah Swedia. Usai negara Nordik di kawasan Skandinavia ini mengajukan diri dalam keanggotaan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO Juli 2022 lalu. Kepala Staf Angkatan Udara Swedia Mayor Jenderal Carl-Johan Edström memastikan jika latihan gabungan ini adalah bertujuan untuk mengasah konektivitas dalam serangan jarak jauh. Edström juga menyebut aksi bersama militer Amerika Serikat ini adalah bukti kemampuan angkatan bersenjata Swedia dalam mempertahankan kedaulatannya. Edström tak menampik ancaman yang datang dari Rusia yang menentang keras Swedia bergabung dengan NATO. Latihan seperti ini mengandung beberapa elemen dari koordinasi, koneksi, dan pengawalan di wilayah udara Swedia, hingga tembakan efektif terhadap target musuh. Latihan ini membuktikan bahwa seluruh rantai bekerja, ucap Edström. Pentingnya memiliki kemampuan pertempuran jarak jauh, kemampuan yang saat ini kami praktekkan, meningkatkan kemampuan pertahanan kami secara signifikan dan penting, paling tidak mengingat aplikasi Swedia untuk keanggotaan NATO. Selain Angkatan Udara Swedia dan Amerika, dalam latihan gabungan militer ini juga ikut ambil bagian Angkatan Udara Norwegia. Amerika Serikat sedang menjajaki mereka dapat mengirim jet tempur buatannya ke Ukraina. Ini disampaikan seorang juru bicara Gedung Putih pada Jumat lalu, ketika konflik dengan Rusia memasuki bulan kelima dan pertempuran kian berkecamuk di Ukraina Timur. Dilansir Reuters, pemerintahan Presiden AS Joe Biden disebut sedang melakukan eksplorasi awal tentang kemungkinan penyediaan jet ke Ukraina, meski langkah itu bukanlah sesuatu yang akan segera dilakukan. Juru bicara Gedung Putih John Kirby mengatakan kepada wartawan dalam sebuah briefing tentang hal ini, itu bukan sesuatu yang akan dieksekusi dalam waktu dekat. Langkah seperti itu akan menjadi peningkatan besar dalam dukungan AS untuk Ukraina dalam pertempurannya melawan Rusia. Sejauh ini Amerika Serikat telah memberikan 8,2 miliar dolar AS bantuan keamanan untuk Ukraina. Kirby juga mengungkapkan rincian paket senjata AS terbaru untuk Ukraina yang berjumlah 270 juta dolar AS untuk membantu pertahanannya melawan agresi Rusia, termasuk 100 juta dolar AS untuk drone. Paket tersebut yang disahkan Biden akan memungkinkan Kyiv untuk mengakuisisi 580 kendaraan udara tak berawak Phoenix milik Iveco Aerospace LLC. Paket itu juga termasuk tahap lain sehingga sekitar 175 juta dolar AS untuk bantuan pertahanan lainnya, kata memo Gedung Putih yang terpisah. Ini akan mencakup lebih banyak sistem roket artileri mobilitas tinggi dan senjata lain yang digunakan Ukraina di medan perang, kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan. Pendanaan tambahan AS datang ketika Ukraina berusaha untuk menangkis Moskwa dalam konflik terburuk di Eropa sejak Perang Dunia Kedua berlanjut ke bulan kelima. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky minggu ini mengatakan pasukannya dapat menimbulkan kerusakan besar di Rusia ketika Kyiv bersandar pada senjata barat dalam upaya yang direncanakan untuk meluncurkan serangan balik dan merebut kembali wilayah. Dua jet tempur MiG-31 milik Rusia diduga melanggar wilayah udara Finlandia di dekat kota pesisir Porvoo di Teluk Finlandia. Pelanggaran itu diduga terjadi pada pukul 6.40 pada Kamis 18 Agustus 2022 waktu setempat. Kepala Komunikasi Kementerian Pertahanan Finlandia Kristian Fakuri mengatakan, jet Rusia itu menuju ke barat. Dia menambahkan bahwa pesawat jet itu berada di wilayah udara Finlandia selama 2 menit. Kedalaman dugaan pelanggaran ke wilayah udara Finlandia adalah 1 km, kata Fakuri dilansir Al Jazeera Jumat 19 Agustus. Tetapi Fakuri tidak menjelaskan apakah pesawat itu dikawal keluar. Angkatan Udara Finlandia mengirim misi penerbangan operasional
dan mengidentifikasi chat MiG-31. Penjaga perbatasan telah meluncurkan penyelidikan atas pelanggaran tersebut. Insiden itu terjadi saat Finlandia sedang berupaya mendapatkan keanggotaan NATO setelah invasi Rusia ke Ukraina. Finlandia berbagi perbatasan wilayah timur sepanjang 1.300 km dengan Rusia. Finlandia membalikkan tradisi non-blok militer dengan berupaya mendapatkan keanggotaan NATO pada bulan Mei, setelah diguncang oleh serangan Moskow di Ukraina. Dinas Keamanan dan Intelijen Finlandia pada Mei memperingatkan, Rusia memiliki keinginan untuk mempengaruhi proses aplikasi NATO di Finlandia. Pengesahan Finlandia dan Swedia sebagai anggota NATO membutuhkan proses panjang hingga 1 tahun. Kedua negara itu harus mendapatkan persetujuan dari 30 anggota NATO. Aksesi Finlandia dan Swedia ke NATO akan menandai salah satu perubahan terbesar dalam keamanan Eropa dalam beberapa dekade. Hal ini semakin meningkatkan isolasi strategis Rusia. Menurut daftar NATO, 7 negara anggota belum secara resmi menyetujui entry ganda baru. 7 negara tersebut yakni Republik Ceko, Yunani, Hongaria, Portugal, Slovakia, Spanyol, dan Turki. Turki telah mengajukan tantangan yang menuntut konsesi tertentu dari Finlandia dan Swedia. Ankara telah menuntut ekstradisi terhadap puluhan penentang pemerintah yang diberi label teroris dari kedua negara sebagai imbalan atas dukungannya. Amerika Serikat sedang menjajaki mereka dapat mengirim jet tempur buatannya ke Ukraina. Ini disampaikan seorang juru bicara Gedung Putih pada Jumat lalu, ketika konflik dengan Rusia memasuki bulan kelima dan pertempuran kian berkecamuk di Ukraina Timur. Dilansir Reuters, pemerintahan Presiden AS Joe Biden disebut sedang melakukan eksplorasi awal tentang kemungkinan penyediaan jet ke Ukraina, meski langkah itu bukanlah sesuatu yang akan segera dilakukan.